puji Tuhan, sidang jemaat Tuhan bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Mari kita tetap semangat dalam mengikutinya. Saat ini kita mau puji Tuhan, kita katakan Allah itu kasih. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenal dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Puji Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan bagi kita semua. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan Ia tidak memandang muka. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kita sudah membacakan Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, dan saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu taat dan kasih. Sekali lagi, tema kita hari ini yaitu taat dan kasih. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang taat dan kasih itu mungkin sudah sering kita dengarkan. Taat kepada pemimpin, taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, bahkan taat kepada atasan kita. Nah, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini dalam Efesus 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 berbicara tentang taat dan kasih, dan bagaimana juga nasihat-nasihat baik kepada anak, baik kepada bapak sebagai orang tua, baik kepada hamba, dan baik juga kepada Tuhan. Maksudnya kepada Tuhan. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tema hari ini seperti saya katakan, taat dan kasih. Nah, menjadi poin yang pertama, ada nasihat yang diberikan. Yang pertama kepada seorang anak, kepada anak-anak. Mungkin jemaat Tuhan ada yang belum berkeluarga, atau mungkin ada yang memiliki anak. Sidang jemaat Tuhan dikatakan di ayat yang pertama, ini nasihat yang pertama kepada anak. Anak harus taat.
yaitu hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kemudian hormatilah ayahmu dan ibumu. Kemudian kenapa setiap anak harus menghormati orang tua? Karena supaya kamu, dikatakan kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi para anak-anak Tuhan yang punya orang tua saat ini, mari kita taat kepada orang tua kita. Kita dengar-dengaran kepada mereka, karena ini adalah perintah Tuhan. Mengapa kita harus melakukan seperti itu? Supaya dikatakan kita berbahagia dan panjang umur kita di bumi ini. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita mungkin sebagai anak, kita harus memiliki ketaatan kepada orang tua. Karena jikalau kita membangkang kepada orang tua, atau kita juga sebagai orang tua kita melihat anak kita membangkang kepada kita sendiri, mungkin kita akan merasa jengkel. Dan mungkin kata-kata kutuk akan keluar dari mulut kita. Sehingga ketika kata-kata itu keluar, maka itu akan tertransfer kepada anak itu. Jadi kehidupannya pun tidak bahagia. Jadi sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bagi pemuda-pemudi yang mendengarkan renungan ini, mari kita menaati orang tua kita, supaya dikatakan kita berbahagia. Orang yang menaati orang tuanya akan hidupnya akan bahagia. Tetapi orang yang tidak taat, membangkang kepada orang tua, dimanapun dia berada, dia tidak akan pernah bahagia. Dan apapun yang dikerjakannya tidak akan berhasil. Dan mungkin berhasil, tetapi suatu saat itu akan roboh. Karena apa? Orang tua saja kita tidak taati, apalagi Tuhan yang tidak kita lihat. Sidang jemaat yang berkati Tuhan, kemudian ada nasihat kepada bapak-bapak atau bapak sebagai orang tua, bapak kepada bapak-bapak yang dikatakan, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi kepada orang tua, khususnya bagi bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga, sebagai kepala keluarga, dikatakan, bapak-bapak jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat daripada Kristus. Sidang jemaat Tuhan, marah itu tidak dosa. Jikalau kita marah demi membawa dia ke jalan yang benar. Namun kita marah harus ada alasan-alasan tertentu. Dan jangan kita sampai mengambil nyawanya, atau sampai kita mungkin membuat dia merasa benci kepada kita. Marah itu tidak dilarang. Tuhan juga bisa marah kepada kita ketika kita sudah kelewat batas. Demikian juga orang tua, saya percaya ketika anak kita sudah kelewat batas, kita pasti akan marah. Namun marah seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Marah karena kasih. Jangan sampai menginginkan nyawanya. Dan ketika kita marah, mari kita merangkulnya kembali, mendidik dia, mengarahkan dia sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan ajaran Kristus. Mendidik anak dengan baik. Ketika dalam masa kecilnya kita sudah mendidik dengan baik, saya percaya di masa kecil dia menjadi seorang remaja, pemuda, bahkan sampai menikah, dia akan mengikuti teladan orang tuanya. Dia akan selalu ingat apa nasihat dari orang tuanya, sehingga keturunan kita sampai berikutnya akan menjadi orang-orang generasi yang takut akan Tuhan, menjadi orang-orang yang taat. Kemudian ada lagi nasihat kepada seorang hamba. Yang ketiga, ya, hamba-hamba taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jadi juga para hamba-hamba taat kepada Tuhan. Tuannya, bukan Tuhan ya, Tuannya. Artinya mungkin dalam perusahaan kita mempunyai seorang bos atau tuan, dan kita sebagai karyawan, mari kita menaati. Menaati bukan karena ada maunya, tapi menaati dengan tulus. Dikatakan sama sebagaimana kita menaati
Kristus dengan tulus. Ketika kita taat dengan tulus, maka kita akan diberkati. Pekerjaan kita juga akan diberkati. Dan Tuhan kita atau bos kita juga akan merasa terberkati melalui kehidupan kita. Karena apa? Karena ketaatan kita. Di dalam ketaatan ada kasih Kristus. Sedang jemaat Tuhan yang kemudian yang nasihat yang selanjutnya itu kepada tuan-tuan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka. Dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan kamu, ada di surga dan tidak memandang muka. Jadi juga para pemimpin atau para bos-bos dikatakan, dan ingatlah, hai tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka. Dan jauhkanlah ancaman. Jadi mungkin kita sebagai seorang pemimpin atau sebagai seorang bos atau sebagai seorang tuan di mana di tempat kita bekerja, mari kita sebagai seorang bos ataupun sebagai seorang tuan, kita tidak boleh memberikan ancaman-ancaman atau jikalau kamu tidak bekerja, kamu seperti ini, kamu seperti ini. Mari, tapi kita mengarahkan dengan kasih, maka kehidupan kita, melalui kehidupan kita, kasih Kristus akan terpancar. Oleh karena itu, jemaat-jemaat yang diberkati oleh Tuhan, di dalam setiap kehidupan kita, mari kita taat. Taat kepada pemerintah, taat dengan aturan lalu lintas, taat kepada perusahaan di mana tempat kita kerja, taat di mana kita beribadah, dalam segala hal kita taat. Dan dipenuhi dengan kasih. Maka segala sesuatu yang kita lakukan dan kita kerjakan akan dibuat Tuhan berhasil. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa dalam surga, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Bapa, meteraikan firman-Mu dan ajar kami untuk memiliki ketaatan dan kasih dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang mengalami sakit, Tuhan sembuhkan. Mengalami kelemahan tubuh, Tuhan memberikan kekuatan baru. Ia mengalami persoalan hidup, Tuhan memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan